Dan hari ini, pagi ini insya Allah, semoga Allah berkahi, kita akan melanjutkan dengan lanjutan pasalnya, yaitu pasal ke-8, anjuran menjaga dan memperbaharui wudhu. Ya. Jadi bagaimana seseorang tidak pernah terlepas dari wudhunya. Batal pun dia wudhu lagi, batal pun dia wudhu lagi. Ya. Juga kalaupun dalam kondisi dia wudhu, tiba waktu sholat, dia boleh perbaharui. Walaupun dia sudah bisa sholat langsung. Ini semua punya keutamaan tersendiri. Itu yang dimaksud oleh Al-Mundhiri dalam pasal beliau ini. Hadits pertama, bismillah tentunya. Kita mulai pada pagi ini materi kita. Nomor hadits 197 dan di sebelahnya, bagi yang pegang buku, itu ada urutan 1. Maksudnya hadis pertama dalam pasal ini. Tulisan di sebelahnya, sahih li ghairihi. Maksudnya hadis ini menjadi sahih karena dukungan riwayat-riwayat yang lain. Dari Thauban radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira amalikumus salah walan yuhafidha ala al-wudu'i illa mu'min. Beristiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahala dari amal kalian. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat dan tidak akan menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih dan Al-Hakim juga meriwayatkan dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya dan ia mempunyai illat selain kekeliruan Abu Hilal dan Asy'ari. Maksudnya ada permasalahan dalam hadis ini tetapi sudah ditelusuri oleh para ulama, makanya saya bilang tadi di awal, dia sahih karena dukungan riwayat-riwayat yang lain. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan Abu Bilal, dia berkata, di awalnya, saddidu wa qaribu wa'lamu anna khaira amalikumus salat. Berlaku luruslah dan berusahalah untuk mendekati atau kepada sesuatu yang lurus itu, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Saudaraku Siman, seperti biasa kita coba akan bedah hadis ini dan kita coba mengambil dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya manfaat-manfaatnya. Potongan pertama dari hadis adalah istaqimu walan tuhsu. Kita ambil kalimat istaqimunya. Perintah Nabi SAW di sini beristiqamalah. Bahasa Indonesianya ya konsisten lah. Ya. Istiqamah itu konsisten. Selalulah jaga perbuatan-perbuatan kebaikan itu. Dan istiqamah ini adalah tingkatan yang Bapak Ibu harus lakukan setelah Bapak Ibu mempelajari agama ini, maka dan faham Anda amalkan, tugas setelah itu istiqamah sampai mati. Jaga udah. Sekali kita sholat 5 waktu, sudah tahu perintah syariatnya, ya, kita sudah kerjakan, maka sekarang tugas kita jaga sampai mati. Karena nanti akan ada pertanyaan terselip di benak Anda. Pada saat Anda sudah mulai pelajari agama, Anda sudah mulai praktikkan, apalagi ya? Atau misalnya, apakah ini saja yang saya lakukan? Jawaban dari 2 pertanyaan ini, iya, Anda tinggal istiqamah. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maknanya adalah kalau kau sudah faham ilmunya, kau sudah amalkan, istiqamah. Pakai jilbab misalnya, para ummahat kita dan akhwat kita, maka sudah faham itu perintah agama, amalkan, maka istiqamah. Jangan lagi pelin-pelan, sebentar pakai, sebentar enggak. Sekali pakai cadar misalnya, ya, maka sudah tahu itu hukum perintah agama, Anda sudah pakai, istiqamalah. Jangan tergoyahkan. Sekali sholat malam, sudah tahu hukumnya, tahu keutamanya, sudah dikerjakan, istiqamah. Lakukan setiap hari. Terus begitu. Dan memang, tentu di banyak rincian model-model jenis semua ibadah yang bisa kita sebutkan, seperti puasa, baca Quran, zikir, bersedekah, bagi semua orang tua, jenguk orang sakit. Setelah Anda fahami hukum syariatnya, Anda amalkan, tugas Anda setelahnya istiqamah. Rutinkan, ya, konsistenkan, supaya Anda terus di setiap hari buku amal Anda tercatat, ya,
pahala-pahalanya. Saudaraku seiman, istiqomah ini panjang sekali bahasannya, tapi saya ingin menjelaskan yang pertama makna istiqomah tadi yaitu konsisten. Bagaimana Anda konsisten. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ya, yang memerintahkan masalah istiqomah. Ya. Di antaranya teman-teman saya ingin hubungkan dengan surah Al-Kahfi yang termasuk bagian daripada ayat yang dianjurkan Anda atau surah yang dianjurkan Anda baca di hari Kamis malam Jumat ataupun di hari Jumat ya seperti kita sekarang. Teman-teman tentu dianjurkan membaca surah ini ya. Ada banyak hadis atau banyak hadis yang menyebutkan masalah itu. Tapi di antara ayatnya itu ada yang memerintahkan kita untuk istiqomah. Saya coba buka dulu. Di ayat 28. Ya, surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 28. Jadi mudah dihafal sebenarnya. Al-Kahfi 18 ayat 28. Allah berfirman, silakan dibuka dulu di aplikasi handphonenya. Ya, maksudnya di aplikasi Al-Quran yang ada di handphone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan bersabarlah kamu hai Muhammad, dan tentu kita juga orang beriman diingatkan oleh Allah di sini, bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya, ya orang yang lurus, orang yang istiqomah, selalu bergabung sama mereka, beramallah bersama mereka, baik di pagi ataupun senja hari. Jadi jangan sampai pagi beriman, zikir pagi, beribadah, sorenya jadi kufur, sorenya jadi berbuat maksiat. Jadi bersabarlah kamu dalam mengerjakan ibadah itu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, mengharap dapat balasan nanti di akhirat. Dan janganlah kedua matamu setelah kau sudah istiqomah, sudah mulai bergabung sama orang-orang baik itu, mulai mengerjakan amal saleh, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Maksudnya jangan sampai kau mulai buka lagi pintu dosa nih. Karena sekali dibuka, Allahul Musta'an, maka bisa saja orang jadi futur istilahnya. Mulai goncang. Ya. Untuk kembali dia butuh upaya lagi untuk bisa kembali kepada tingkat keimanannya. Jadi memang jangan dinodai. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan orang yang mengharapkan kehidupan dunia. Dan jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Enaknya orang ini ketawa terus misalnya. Kayak gak ada bebannya. Padahal sebenarnya dia gak sholat, dia gak apa. Lalu kemudian kita terpengaruh. Padahal dia lalai sebenarnya. Dia lalai. Dari mengingati kami, kata Allah. Serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Gitu kan. Ada seorang salafus salih. Melewati orang-orang yang lagi ngumpul di pinggir jalan. Kemudian orang-orang yang ngumpul di pinggir jalan ini, teman-teman sekalian. Mereka buang-buang waktu, ngomong kosong, menghayal, ya. Berbicara gosip, berita-berita yang menggibah orang. Tidak benar gitu. Tidak benar. Maka beliau berkata, andai saja bisa dibeli ya, waktu itu, maka aku akan beli waktu dari mereka. Karena memang ada orang subhanallah begitu. Kerjanya hanya menghabiskan waktu saja. Menghabiskan pada hal yang tidak ada gunanya. Pada hal yang tidak ada gunanya. Maka beliau mengatakan kalau waktu itu bisa dibeli, supaya waktu saya bertambah, saya beli dari mereka. Karena saya tahu waktu saya tidak cukup untuk beribadah. Berapa lama saya akan beribadah? Saking pentingnya beliau memerintahkan agar orang berusaha untuk mengisi waktunya dengan amal-amal kebaikan. Ya. Karena kalau tidak, ya saya coba mencarikan beberapa juga ayat-ayat istiqomah. Karena kalau kita tidak sibukkan diri dengan hal-hal kebaikan teman-teman sekalian, maka kita akan terlalaikan. Cuma dua pilihannya.
Anda isi dengan hal-hal yang baik, atau memang Anda tidak isi dengan hal-hal yang baik. Tidak ada pilihan yang lain gitu loh. Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati tentunya teman-teman sekalian, pada saat kita membuang-buang waktu dan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Coba Anda lihat juga surah Al-Fatihah yang sudah kita hafal sama-sama. Baru pernah lihat, insya Allah Anda sudah hafal ini. Ayat 6 sampai ayat 7. Apa yang kita bilang di situ? Yang selalu kita baca 17 kali dalam sholat wajib kita. Belum sholat-sholat sunnah. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Supaya kami selalu istiqamah. Selalu kita baca 17 kali. Padahal kita sudah dapat hidayah kan? Sudah masuk Islam, Masya Allah. Setelah dalam keadaan Islam. Tapi selalu mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya buat kami istiqamah setelah kami faham itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu kami minta, ya Allah, Engkau berikan kami petunjuk jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Dari orang-orang saleh yang patuh dan konsisten di jalanmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukan orang yang kau murkahi dan juga bukan orang yang sesat. Jadi jangan sampai kita malah bergabung dengan orang-orang yang tidak benar. Nah, ini juga perintah untuk istiqamah. Supaya jangan sampai justru kita terlalaikan. Kemudian juga dalam surah Yunus, surah nomor 10 ya, ayat 89. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Musa dan Harun untuk istiqamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Yunus ayat 89. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua. Ya, agar mereka dimenangkan dari Fir'aun. Karena itu istiqamalah kamu berdua. Jangan nanti begitu kau masuk ke istananya Fir'aun terpengaruh dengan lihat tahtanya, prajuritnya, kekuatannya, hartanya, enggak ada. Istiqamalah, jangan terpengaruh. Tujuan utamamu adalah akhirat. Ya. Maka karena itu istiqamalah. Sekarang kalian akan begini. Ya. Menuju ke Fir'aun. Karena itu istiqamalah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya jangan sampai kau malah menyimpang sehingga akhirnya terpengaruh. Ya. Karena subhanallah manusia ini lemah. Lemah, kita sensitif ya. Jangan bilang teman-teman kita tonton 2 jam film India tidak terpengaruh. Bagaimana bisa 2 jam mata fokus melihat, telinga fokus mendengar gitu kan. Dan ini dua-duanya connect ke hati kita. Hati memerintahkan otak, maka sedihlah kita pada saat cuplikan sedih. Ya. Syahwatlah kita pada saat memang undangan syahwat. Ya, gembiralah pada saat bergembira, itu kan semua pengaruh. Maka jangan buka celah itu. Sekali lagi pesannya, jangan buka celah itu. Karena semua orang bisa bermaksiat. Tapi kalau Anda buka, rugi. Kerugiannya adalah, saya sering bilang, yang paling pertama Allah hilangkan dari orang yang coba untuk tidak istiqamah ini, ya, yaitu hilangnya kenikmatan ibadah. Coba Anda sekarang, mungkin kalau yang sudah berhasil ya, sekarang kita kayak lagi diuji oleh Allah SWT, mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita berhasil dalam ujian ini. Ada yang sudah berhasil, beberapa hari ini Masya Allah, komitmen sholat duha, komitmen sholat malam, komitmen baca Quran, komitmen zikir pagi petang, komitmen dengerin ceramah di rumah, komitmen suami dan istri berbuat kebaikan-kebaikan di rumah, komitmen sedekah dan segala macam. Pasti Anda rasakan ada perbedaan tingkat keimanannya. Mirip dengan orang kalau lagi umroh, lagi haji, fokus di sana beribadat, itu ada perasaan kita berbeda dari sisi keimanannya. Nah itu kalau sedikit saja Anda, misalnya buka pintu kemaksiatan, sedikit saja, ada berkurang tuh. Ya muncul seperti rasa malas, udahlah nggak usah. Nah, itu mulai itu awal hilangnya kenikmatan karena sudah mulai merusak istiqomahnya. Ya, nanti akhirnya ya sudahlah nanti aja. Ya, mulai masbuk sholatnya, terus syaitan berusaha untuk
merusak itu. Sampai nanti akhirnya lalai. Oleh karena itu, Allah sudah perintahkan jangan buka. Istiqamah. Istiqamah dan jangan terpengaruh. Mau mereka pakai dari kepala sampai kakinya emas, gak peduli. Itu dia, saya tidak. Gak peduli. Dan kita harus yakin, kita sedang menuju ke pintu namanya kematian dan kita akan menuju ke surga kita yang abadi insya Allah. Ya. Jadi bukan dunia yang kita kejar. Kecuali kalau Anda misalnya bergabung dengan orang-orang dunia tapi dari orang yang beriman. Itu berbeda tentunya. Ya. Kemudian, karena mereka pasti akan bicara kebaikan-kebaikan ya maksud saya. Selanjutnya surah Hud ayat 112. Surah Hud ayat 112. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan istiqamalah kau hai Muhammad di jalan yang benar. Setelah kau tahu wahyu turun kepadamu, istiqamalah. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Suruh sholat, suruh puasa, suruh dakwah, suruh ini, suruh itu. Dan juga kepada orang yang bertaubat bersamamu. Ajak semua kaum muslimin yang sudah mulai istiqamah, mulai kembali supaya lakukan itu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Melampaui batas ini adalah kembali lagi dalam pelanggaran. Jangan sampai rusak itu. Jadi seperti ibaratnya begini. Teman-teman yang mulai istiqamah, yang sudah mulai faham agama, kayak insya Allah termasuk Bapak Ibu mengikuti acara kita ini. Misal kita coba untuk belajar, nih apa nih yang Allah pesankan? Apa pesan Rasulullah SAW? Kita mau belajar. Maka kita mulailah mempelajari lalu kita mulai terapkan. Kita coba konsistenkan, sudah mulai istiqamah. Gitu kan? Kita ibaratnya seperti orang yang tadinya kotor, mandi nih. Segar nih, kayak tadi pagi teman-teman mandi. Segar sekali. Baju sudah bagus, sudah wangi, rambut sudah rapi, segala macam sudah zen. Sudah bagus. Ya. Udah bagus. Nah sekarang Anda tugasnya adalah menjaga itu kebersihan supaya kita tetap fresh, segar kan gitu. Ada orang begitu dia bisa jaga. Dia jaga di hati-hati, nggak sembarangan injak, becek misalnya, nggak sembarangan menjemur dirinya di matahari sehingga dia keringatan dan mengubah kesegaran tubuhnya ya. Kecuali memang mungkin sudah berapa waktu ke depan itu pun dia perbaharui lagi dengan dia mandi. Nah di sini dia dari amal soleh ke amal soleh. Jadi dia terus seperti orang yang mandi. Jadi selalu segar gitu kan. Nah kalau Anda mulai setelah wangi bersih, ada genangan air, injak, percik ke celana. Nah ini seperti itu. Sudah tahu itu kotor. Kenapa diinjak? Gitu kan. Sengaja ya, main kotor-kotor misalnya apalah ya. Maaf, meludah sembarangan. Main ngupil, korek hidung. Apalah ya. Kotorin. Jadi biar bajunya juga bersih, rapi, jadi kotor kembali. Orang subhanallah biar paras wajahnya dan postur tubuhnya biasa saja, ya, itu tetap saja kelihatan bersih, kelihatan bagus, menarik kalau dia bisa jaga pakaiannya bersih, penampilannya rapi kan gitu. Seperti itulah. Nah seperti itu orang yang sudah mulai istiqamah, mulai bersih dia, ya, mulai rapi. Subhanallah orang istiqamah itu kelihatan ada cahaya di wajahnya. Ya, walaupun dia tidak terlalu putih kulitnya, seperti orang yang nyaman kita untuk interaksi sama dia. Nah, kalau Anda mulai berbuat kemaksiatan seperti Anda mulai kotorin kembali badan itu. Mulai lagi membuat kotoran. Dan uniknya, banyak orang setelah dia kotorin badannya sudah keringatan, macam-macam kotoran melempel semuanya. Dia nggak mandi. Dia nggak membersihkan itu. Bahkan langsung tidur dengan kotorannya. Nah begitu orang yang maksiat dan tidak taubat. Ini contoh rasional saja ya. Saya juga tidak pernah khususkan menceritakan poin ini. Tiba-tiba Allah SWT lintaskan. Saya pun bersyukur karena saya juga ambil pelajaran dari kata-kata ini. Bagaimana kita harusnya selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibarat istiqamah itu seperti orang yang sudah mandi bersih. Jangan sampai kotorin pakaian, badan, karena dengan maksiat kita berarti kotorin. Nah, kalau kita sudah mulai merasa sedikit gerah, mandi lagi. Karena itu maksudnya ibadah ke ibadah, ibadah ke ibadah. Nabi SAW menggunakan ibarat ini dalam perumpamaan sholat ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, bagaimana
pendapat kalian kepada para sahabat, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras, airnya deras sekali, dan kalian mandi sehari 5 kali. Ada digunakan istilah mandi. Kalian mandi sehari 5 kali. Tertinggal gak kotoran di badannya. Jadi dari mandi, sedikit gerah mandi lagi, sampai 5 kali sehari. Ada kotoran? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Ya, bersih terus gitu kan. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Sholat, ya mulai sedikit kita gerah, ya sudah masuk sholat setelahnya. Jadi tidak pernah ada peluang untuk membuat badan kita bau. Semoga Allah buat kita istiqamah insyaAllah. Lalu Allah mengatakan, dan jangan melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi melampaui batas ini adalah terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Selanjutnya surah Maryam, ayat 36. Surah Maryam, ayat 36. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Dan sungguh Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, di sini ada perintah sembahlah dia. Artinya selalu tunduk dan beribadah kepadanya. Kalimat istiqomah ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Seperti di dalam surah Maryam, juga masih surah yang sama, tadi ayat 36, ini ayat 41 sampai 43, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad tentang kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahku, ya, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mampu menolongmu sedikit pun? Karena ayahnya Azar penyembah berhala. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepada aku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Ada wahyu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ada kalimat, ya, ahdika siratan sawiyya. Ini maksud jalan yang lurus adalah kau akan dapat petunjuk dan kau tinggal menjaga itu, istiqamah dalam masalah itu. Juga dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhan, dari sisi Tuhanmu hai Muhammad, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang mau, Allah SWT akan pandu dia dan istiqomahkan di dalam agamanya. Juga bagaimana orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, maka dia akan lurus. Allah gunakan dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 73, ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya kamu telah menyeru mereka hai Muhammad ke jalan yang lurus. Jalan mustaqim maksudnya yang lurus, istiqamah. Yang kalau mereka ikuti, mereka konsisten, mereka akan selamat. Ya, seperti itulah. Dan tentu ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini sangat banyak sekali. Ya. Kita pilihkan beberapa ayat. Di antaranya Fussilat ayat 6. Fussilat ayat 6. Ya, dalil selanjutnya. Fussilat ayat 6 ini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Katakan hai Muhammad, sungguh aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu istiqomalah kamu beribadah kepadanya. Setelah faham dariku, kata Nabi SAW, Allah perintahkan menyampaikan itu. Sudah tahu mana halal, mana haram. Maka
istiqomah. Gitu kan? Istiqomalah kamu beribadah kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya. Di sini kita lihat bagaimana ya, ada perintah dan istiqomalah. Dan ayat yang paling menggembirakan teman-teman ya, adalah selanjutnya masih surah yang sama, Fussilat, tadi ayat 6, ini ayat 30 sampai 32. Saya merasa ini adalah ayat yang selalu membuat saya bahagia, karena ada saatnya di mana orang beriman ya, memikirkan bahwasanya dia akan meninggal dunia, bagaimana amalnya cukup atau tidak ya. Renungi ayat ini teman-teman sekalian. Allah berikan berita gembira. Allah berikan berita gembira pada saat kita meninggal, asal kita selama hidup ya sudah istiqamah. Ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Sudah dia yakin, dia berikrar dengan itu, kemudian mereka istiqamah. Mereka berpegang teguh. Mana yang halal mereka nikmati, mana yang haram mereka jauhi sejauh-jauhnya, mana yang diperintahkan mereka kerjakan, mana yang dilarang mereka tinggalkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka pada saat mereka wafat, malaikat-malaikat akan turun menemui mereka sambil berkata, janganlah kalian takut dan jangan juga kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi pada saat kita mau meninggal nanti teman-teman sekalian, dan insya Allah kita termasuk ini, kita akan menyaksikan malaikat datang ramai dan menyampaikan berita gembira. Allah takhafu, tidak usah kalian takut. Tidak usah takut nih, ruh mau dicabut segala macam. Wala ya, Allah takhafu wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa abshiru, terima berita gembira dari kami. Allah menyuruh kami menyampaikan kepada kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu ayat 30. Ayat 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un. Kamilah yang jadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga itu kalian akan memperoleh apa yang telah kalian inginkan, atau apa yang akan kalian inginkan, dan apa yang kalian minta. Semuanya ma tashtahihil anfus. Apa yang jiwa kita terlintas ingin, langsung ada. Ya. Sampai sebagian ulama tafsir memaknakan kalau orang melihat burung terbang di atas langit surga misalnya, dan dia tiba-tiba terfikir, enak gak ya dagingnya kak burung ini? Misal contoh di bayangan dia adalah terbakar atau digoreng, atau tiba-tiba sudah terhidang di depannya. Tidak seperti di dunia, dia harus proses dulu. Kemudian ayat 32-nya, nuzulam min ghafurir rahim. Itulah ya penghormatan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Bagaimana ayat ini sangat mulia teman-teman sekalian. Dan saya bilang tadi ini ayat yang paling menggembirakan. Sebenarnya tentang istiqomah ini panjang sekali ya. Saya bilang tadi banyak sekali ya penyampaian tentang masalah itu. Baik, itu makna istiqomah. Kita akan lebih dalam masuk juga di makna istiqomah ini teman-teman sekalian. Selain makna istiqomah adalah kiat-kiat untuk istiqomah. Kiat-kiat untuk istiqomah. Setelah saya simpulkan dari sekian banyak dalil, pendapat-pendapat para ulama, karena ini panjang sekali pendapat ulama tentang masalah ini ya. Maka saya melihat istiqomah itu penyebabnya adalah yang pertama ilmu agama. Karena dengan kita pelajari ayat-ayat Al-Quran, kita pelajari hadis Nabi SAW, penjelasan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, generasi emas Islam awal, tentang ayat, tentang hadis Nabi, dan apa yang mereka praktikkan dalam kehidupan mereka, maka ini adalah sebab istiqomah pertama. Bagaimana orang kalau sudah faham jadi tahu. Mungkin umum, seperti teman-teman sekarang sederhana contohnya, begitu ikut pengajian, dengar, oh iya ya ternyata, oh ternyata. Kita jadi mau lakukan. Nah ini ilmu. Jadi kalau teman-teman hadir di majelis ilmu atau dengarkan ceramah, mungkin termasuk seperti sekarang kita melalui live pun seperti ini,
karena memang kita belum bisa membuka majelis dalam kondisi kita sekarang, maka ini sudah cukup untuk membuat teman-teman sekalian munculnya efek ilmu itu. Jadi jangan heran kalau Anda merasa, oh saya berdosa ya, oh saya kayaknya kurang, oh saya mau melakukan, itu efek ilmu. Tapi ini nggak cukup, dia nggak berdiri sendiri. Seperti kalau bangunan baru satu pilar. Harus ada pilar lain yang menopang. Pilar yang kedua, amalkan. Amalkan. Nah di sini pengamalannya ini loh yang penting. Ya. Karena banyak orang sudah tahu tentang sholat malam, tapi nggak diamalkan. Dia hadir di majelis begini sudah dengar masalah wudhu, nggak wudhu, gitu loh. Ini nggak wudhu, padahal dibersihkan dosa ini, tapi dia nggak wudhu. Kan aneh gitu kan. Maka ini pilar yang kedua harus menopang. Kalau enggak yang pertama percuma. Biar Anda kaya ilmu kalau enggak diamalkan percuma. Gitu kan? Maka harusnya diamalkan. Ini tidak kalah penting. Dan dalam belajar, ya, poin pertama, kiat pertama, dan dalam mengamalkan dibutuhkan sebuah pembalut, penguat namanya istiqomah. Istiqomah ini, pembalutnya adalah istiqomah. Yang ketiga, pilar yang ketiga supaya bangunan sudah mulai kokoh dan lebih kokoh lagi bisa berdiri tegak, kita butuh 4 pilar tentunya. Nah, pilar yang ketiga yaitu komunitas. Lingkungan Anda, teman-teman, tempat bergaul, tempat berinteraksi, bahkan tempat makan, tempat minum, tempat belanja, semua ini. Betul-betul Anda sortir dan yang bisa mendukung 2 pilar pertama. Kapan salah, maka akan datang mereka bukan malah jadi pilar, tapi menjadi perusak 2 pilar yang pertama. Teman-teman harus yang saleh. Kalau laki-laki, kalau Anda laki-laki tentunya, kalau Anda perempuan cari teman-teman yang saleh. Di mana Ustaz kami dapat mereka? Di majelis ilmu, di masjid. Tempatnya mereka di situ. Bukan di karaoke, bukan di diskotik, ya. Bukan di sembarangan tempat yang dan itu bisa tampak dari penampilan mereka juga tentunya. Beda kan? Penampilan orang yang berilmu, orang yang beramal, istiqamah, beda. Mereka berpenampilan muslimah kalau wanita, yang kita biasa bilang berhijab syar'i misalnya. Dan laki-lakinya juga begitu, berbusana muslim. Dan kelihatan kok, orang yang beriman itu pasti beda, subhanallah. Apalagi kalau sudah berilmu. Maka dia akan lebih santun kalau ngomong, dia akan lebih baik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, ya, interaksinya, dia akan dermawan, ya, dia akan murah senyum, dan seterusnya. Nah ini pilar yang ketiga. Ini juga penopang bangunan. Nah sekarang sudah 3, bangunan sudah mulai bangun, tapi masih miring. Butuh yang keempat. Berdoa, supaya Allah membuat Anda istiqamah. Seperti itulah. Ini kiatnya ini. Ini yang sederhana yang saya sampaikan dalam masalah kiatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, masih di hadis yang sama tentunya, lanjutannya, walan tuhsu, dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung amal. Bisa bermakna, tidak usah repot hitung amalmu. Oh saya sudah sholat malam 10 tahun. Baik, 10 tahun sudah dicatat. Sekarang, yang penting sekarang kita bicara tidak lepas dari masalah istiqomahnya tadi. Makanya Nabi SAW ingatkan, jangan kalian berkata, dulu saya sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu masih gadis, dulu saya waktu masih bujang, waktu saya masih SMA saya sholat malam. Oh saya dulu suka hadir majelis ilmu. Dulu. Apa gunanya Anda cerita dulu? Yang penting itu adalah berjalan gak sampai sekarang. Berjalannya ini yang penting. Jadi nggak usah hitung-hitung itu. Kerjakan saja. Dan selalu merasa kurang dalam amal itu. Khawatir jangan sampai Allah nggak terima nih. Gimana? Maka selalu kita sibuk memperbaharui, sibuk menambah. Jangan merasa puas. Jangan merasa bangga. Oh saya sudah 3 kali haji. Manfaatnya apa? Kalau bisa 10 kali, 20 kali kenapa enggak? Atha bin Abi Rabah rahimahullah haji 70 kali. Gitu kan? Itu harusnya kita faham masalah ini. Ya. Jadi tidak perlu kita berbangga dengan amal yang kita lakukan dalam arti kata menghitung-hitung karena kita tidak bisa hitung itu. Itu satu makna. Makna yang lain juga bisa bermakna kalian
tidak tahu bagaimana Allah membalas kalian. Saya pernah sampaikan di majelis kita waktu belum ada corona tentunya, kita pernah menjelaskan masalah itu ya. Ada kisah di zaman Nabi SAW terjadi, 2 orang meninggal. Sahabat dekat mereka. Yang satu meninggal minggu ini, yang satu minggu depannya. Tapi yang meninggal minggu ini contoh saya meninggal, tapi memang mereka meninggal selisihnya 1 minggu. Yang meninggal minggu ini syahid, terbunuh di medan perang. Yang meninggal minggu depannya itu adalah orang mati di atas ranjang, bukan karena berperang. Kebetulan keduanya disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Di saat selesai mensolati sholat jenazah yang kedua, yang orang yang mati biasa bukan mati syahid, Nabi SAW balik kepada para sahabat lalu bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang teman kalian ini? Karena mereka tahu bersahabat dengan yang meninggal minggu lalu, maka mereka bilang semoga saja dia bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh temannya yang mati syahid maksudnya, gitu kan? Semoga saja Allah gabungkan mereka di akhirat dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya amal yang dikerjakan oleh orang yang meninggal sekarang, ditunjuk jenazah itu oleh Nabi SAW, ini yang meninggal sekarang ini, sama yang minggu lalu meninggal, itu jaraknya antara langit dan bumi. Jadi lebih banyak amalnya. Karena Allah masih memberikan dia kesempatan beramal selama seminggu. Bayangin, seminggu saja dari doa, zikir pagi petang, sedekah, senyum dengan muslim, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja. Itu teman-teman bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid minggu lalu. Istiqomah. Dan tidak usah hitung-hitung amal itu. Terus beramal, terus merasa kurang dalam amal itu, kita selalu tamak dengan rahmat Allah. Sudah sholat malam, ingin sholat malam lagi. Kemarin baru baca 1 juz, sekarang harus 2 juz. Terus begitu. Ya. Sudah berdoa kemarin, sekarang mau berdoa lagi. Kemarin sedekah, oh kayaknya masih kurang, sedekah lagi. Terus begitu. Kemarin baca zikir misalnya, istighfar misalnya contoh, 30 kali, sekarang harus 50 kali. Sampai 100 kali. Kan begitu. Itu potongan yang kedua dari sabda Nabi SAW, walan tuhsu. Kemudian potongan yang ketiga adalah, wa'lamu anna khaira amalikumus shalah. Ketahuilah, amal kalian yang paling baik adalah sholat. Amal yang paling baik maknanya amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling banyak pahalanya. Ya. Amal yang paling banyak membersihkan dosa. Amal yang paling banyak mengangkat derajat. Nah ini maknanya. Wa'lamu anna khaira amalikumus shalah. Ini sejalan dengan makna hadis yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Kenapa Nabi sebut sholat? Karena memang seperti itu. Memang sholat ini adalah amal yang paling Allah cintai. Kalau dia baik, timbangannya, semuanya oke. Maka beruntunglah dia, kata Nabi SAW. Dan kalau buruk sholatnya, rugilah dia. Binasalah dia. Karena tidak ada yang bisa diandalkan. Saya ingin berbagi di sini teman-teman. Sholat. Sholat ini komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Seperti Anda sedang dipanggil menghadap oleh atasan kalau di kantor. Atau dipanggil untuk bertemu dengan seorang pemimpin, misal presiden, menteri, siapalah yang undang Anda. Yang undang Anda ke situ khusus. Pada saat azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Ayo menuju ke sholat. Yang panggil siapa? Allah. Undangannya Allah itu. Melalui lisan muadzin. Makanya muadzin sama semua standarnya kan. Mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, sama. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Setelahnya, untuk apa kita sholat? Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Dedikasi kemenangan, besar ini. Ya. Maka sholat itu panggilan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita melapor, seperti kalau bahasa saya tanda kutip absen. Ya Allah, saya ada. Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah menasihati murid-murid sambil mengatakan,
Jangan pernah kamu tidak hadir di tempat dan waktu yang Allah mau kau hadir. Usahakan kau nomor 1 di situ. Azan udah selesai, kamu sudah di sejadah, udah mau sholat. Tinggalkan semua yang lain. Gitu. Jadi pada saat itu kamu kerjakan. Tiba masanya. Ada orang miskin minta sedekah, selesai sedekah. Nggak ada negosiasi sama syaitan. Oh kayaknya anak pinjaman, kayaknya pura-pura, kayak syaitan. Sedekah. Tugas kita kalau ada kesempatan ibadah, eksekusi, bukan negosiasi. Ya. Karena syaitan akan negosiasi tuh. Gak usah lagi nih. Kita buka dompet. Ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 10 ribu. Syaitan negosiasi tuh. Ada 10 ribu aja. Atau gak usah deh. Yang di depan aja. Karena kita tadi mau keluarkan 100 ribu. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil 100 ribu kasih. Kalau perlu semuanya kasih. Kan gitu. Itu harus difahami. Teman-teman sekalian. Sholat itu indah sekali. Kalau Anda betul-betul menjadikan sholat itu faham dia adalah komunikasi dengan Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala, wudhu dengan benar, tenangkan hati, rilekskan tubuh, kemudian kita mulai dengan tumanina, Allahu Akbar. Baca dengan tenang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan Allah yang telah mengurus seluruh langit dan bumi. Gitu kan. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya akan lurus dengan itu dan saya tidak akan menyekutukannya. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamat, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Aku serahkan untuk Tuhan alam semesta. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bersamanya, ya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Raja, penguasa pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami selalu minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Para nabi-nabi dan orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkahi ya Allah. Waladhdallin. Dan juga bukan orang yang sesat. Misal kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahu samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan siapapun. Allahu Akbar. Ruku dengan tenang. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ini salah satu zikirnya. Ada 6 macam zikir dalam ruku. Di antaranya yang mulia sekali. Anda boleh buka di Google banyak. Di buku-buku tentang salat insya Allah ada. Allahumma laka raka'tu. Sambil kita ruku dengan tenang. Ya Allah kepadamu lah aku ruku. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku. Wabasari, penglihatanku. Walahmi, dan dagingku. Wadami, dan darahku. Wa idhami, dan tulang-tulangku. Wa mastaqalla bihi qadami, dan apa yang ditopang oleh kedua kakiku. Sami Allahu liman hamida. Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami segala puji untukmu. Dianjurkan menambah dengan mil'us samawat. Sepenuh langit. Wa mil'ul ard. Sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sepenuh yang kau inginkan ya Allah. Sebanyak yang kau inginkan. Kemudian juga sunnahnya menambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak. Yang penuh dengan berkah yang layak untuk sang pencipta. Waktu seorang sahabat mengucapkan ini,
Sempat Nabi SAW mengatakan setelah salam, siapa yang ucapkan tadi itu? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan puji-pujian. Kathiran yang banyak. Tayyiban yang bagus, sempurna. Mubarakan fi. Penuh dengan keberkahan. Kata sahabat yang baca, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan untuk kau ucapkan itu. Para malaikat berlumba-lumba untuk menulis apa yang kau ucapkan. Karena mulianya kalimat itu. Allahu Akbar. Sujud. Merendah di hadapan Allah. Letakkan dahi dan hidung kita di tanah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tenang, pelan-pelan. Bukan suara Rabbi Allah, suara Rabbi Allah, suara Rabbi Allah. Kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang mungkin ada orang baru sekali baca, sudah bangun. Tenang akhi dan ukhti. Tumaknina adalah kewajiban sholat. Bahkan bisa batal kalau tidak tumaknina. Ada juga doa sujud yang mulia. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu lah aku sujud. Wa bika amantu. Kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu. Kepadamu aku menyerahkan diri. Anda bayangkan lagi sujud, Anda baca ini. Coba maknanya luar biasa. Sajada wajhi. Telah sujud wajahku. Lilladhi khalaqahu wa sawwarah. Kepada zat yang telah menciptakannya. Dan juga membentuknya. Meletakkan alis seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini, mulut seperti ini. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah Tuhan alam semesta. Lalu kita bangun dari duduk dengan tenang. Rabbi ghafirli. Ya Allah, maafkanlah aku. Rabbi ghafirli. Ya. Rabbi ghafirli warhamni. Kasihanilah aku. Wajburni, penuhilah kebutuhanku. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wa'afini. Dan juga maafkanlah aku. Ya. Warfa'ni, angkatlah aku. Ya. Doa-doa ini mulia sekali. Sujud lagi. Anggap semua kita kembali seperti awal, lalu kita tahiyat. At-tahiyyatu lillah. Segala junjungan yang tinggi untuk Allah. Wassalawat, wattayyibat. Semua puji-pujian yang baik, yang sempurna. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan diberikan kepada hai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga rahmat Allah. Ya. Keberkahannya juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan semoga saja setelah itu, keselamatan selalu, kesejahteraan diberikan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba juga utusannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah selalu salam sejahtera, rahmat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Dalam riwayat lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati. Ya Allah, ucapkanlah atau berikanlah salam hormat, ya, rahmatmu yang luas kepada Nabi Muhammad SAW dan para istri-istrinya juga keturunannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah mengucapkan salam, meluaskan rahmatmu untuk Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Innaka hamidun majid. Sesungguhnya kau zat yang layak untuk dipuji. Dan sangat mulia. Jadi kan? Setelah itu Anda boleh salam atau Anda mengucapkan doa-doa. Ada lebih dari 20 doa dianjurkan dibaca sebelum salam. Banyak sekali. Tapi di antara doa-doa yang mulia, luar biasa. Allahumma bi'ilmiqal ghaib. Wa biqudratika alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu yang luas yang menguasai yang gaib. Dan kemampuanmu dalam menguasai makhlukmu. Ahini ma'alimta anna hayata khairun li. Hidupkanlah aku selama engkau tahu kehidupan baik untukku. Wa tawaffani idza alimta anna al-wafata khairun li. Dan wafatkanlah aku kalau kau tahu kematian lebih baik untuk aku. Allahumma inni as'aluka khasyatuka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekhusyuan, ketundukan kepadamu. Dalam keadaan ghaib, aku sendirian. Ataupun dalam keadaan rame-rame. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Dan aku memohon kepadamu selalu mengucapkan yang benar.
dalam keadaan aku sedang tenang ataupun aku sedang marah. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya. Dan aku mohon kepadamu ya Allah ridho setelah keputusan. Wa as'aluka bardal aishi ba'dal mamat. Dan aku berharap kepadamu ya Allah, engkau berikan kepadaku kesejukan hidup setelah kematian. Ya, cuma ada potongan di sini yang terlupa, yaitu as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus. Wa qurratu ainin la tanqati. Dan juga yang menyejukkan mata yang tidak pernah terputus gitu kan. Dan potongan akhir doa adalah was'aluka laddatan nadhara ila wajhik. Dan aku mohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan selalu rindu untuk bertemu denganmu. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan menjadi penyebab petunjuk bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Bisa ditambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat indah. Ini belum kita kerjakan, hanya sekedar mengucapkan. Saya pribadi tadi terasa terbawa dalam arus kehusyuan. Belum saya kerjakan salat. Begitu kalau Bapak Ibu lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan innama ju'ila qurratu aini fis salat. Allah telah jadikan ketentraman ya, hidupku yang menyejukkan mataku di salat. Makanya para salafus saleh dikatakan saking fahamin tentang masalah salat. Mereka itu kalau mau salat luar biasa konsentrasi. Sampai-sampai malam seperti terang benderang di rumput yang banyak binatang, serangga pun di hutan itu seperti terang. Ya seperti karpet yang mewah. Ya, kan? Mereka luar biasa. Sampai seseorang di antara mereka kalau disengat dengan kumbang pun, lebah, berdarah, mereka tidak goyang dalam sholat. Ada sebagian mereka kebakaran. Mereka tidak rasakan panasnya api itu. Karena sudah terbawa arus. Urwa bin Zubair rahimahullah. Dipotong kakinya. Dengan dia berzikir, dia nggak rasa kalau kakinya dipotong. Kok bisa? Ya sudah seperti itu. Kalau orang sudah sampai pada menikmatinya, itu luar biasa. Allah tanamkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, seperti itu. Dan banyak contoh dalam masalah ini tentunya. Jadi jadikan sholat itu hal yang terbaik. Karena memang Nabi bilang itu adalah amal kalian yang terbaik. Ya. Kiat-kiat khusyuk yang perlu kita fahami dalam poin ini adalah yang pertama, ikhlaskan niat karena ingin ibadah untuk Allah SWT. Bukan karena diajak orang, bukan karena mau dilihat orang dan seterusnya. Itu kiat khusyuk yang pertama. Yang kedua, dan memang Anda harus paham ya, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Harus ikhlas karena Allah. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat ahli sunan, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Yang kedua, wudu yang sempurna. Dan ini sudah kita bahas dalam bab wudu kita. Harus betul-betul sempurna wudunya, ya. Satu persatu. Dia nikmati gerakan-gerakan wudu dan maksimal dalam menyiramkan air, ya. Dalam arti kata memang semua kena. Sampai kemarin kita jelaskan menyelat-nyelati tangan di jari-jari. Ya. Kemudian setelah wudu sempurna, jangan lupa doa setelah wudu, 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Siapa yang bacain dalam riwayat Bukhari Muslim akan dibukakan baginya setelah wudu pintu-pintu surga, 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertobat dan selalu bersuci. Lalu mulai Anda masuk ke sholat dan ada perangkat-perangkat yang harus Anda perhatikan. Harus dalam kondisi tubuh kita segar, baju kita juga nyaman, bersih, sejadah bersih, ya. Tempat itu juga bersih, ya. Makanya jangan di tempat yang kotor, yang berantakan dan segala macam mengganggu kehusyuan. Kemudian yang keempat, ya. Tentu sampai di sini poin ketiga, sampai sebagian salafus saleh itu mengkhususkan, ya. Mengkhususkan sendal untuk wudu, mengkhususkan baju yang untuk dipakai sholat, sejadahnya selalu dibersihkan, mukenahnya selalu bersih gitu ya. Kalau di zaman salafus saleh dulu mereka selalu menjaga bersih pakaian mereka. Mereka tahu akan bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Bahkan Abu Hanifah rahimahullah setiap kali mau sholat malam itu selalu pakai baju baru. Seperti itulah. Kemudian yang keempat, Anda menjaga tumaknina dalam gerakan dan bacaan sholat. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Ini kiat yang keempat dalam khusyuk. Jadi Allahu Akbar, tenang. Gerakan, setiap gerakan ada pahalanya. Setiap bacaan ada pahalanya. Jangan biarkan syaitan mencuri bacaan itu.
Dalam arti kata nanti membuat ada yang kita mengkhayal gitu kan. Dan ini akhirnya membuat pahala bisa hilang. Karena kalau baca misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, dia masih hadir. Begitu Maliki Yawmiddin mulai mengkhayal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah tidak sadar. Cuma terucap saja. Maka nggak ada pahalanya itu. Karena dia harus hadirkan. Bagaimana Anda bicara dengan atasan Anda tanpa Anda fahami apa yang Anda ucapkan. Gerakan, nikmati setiap gerakan dan bacanya karena semua ada pahalanya. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini berlaku bagi semua amal soleh teman-teman sekalian, yaitu selalu berdoa kepada Allah SWT agar diterima. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam setelah membangun Ka'bah atas perintah Allah, dan mulailah mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk masalah tawafnya, membersihkan dari Baitullah, Ka'bah dari patung-patung, ya. Kemudian ada perintah untuk haji, maka mereka membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami ini, sungguhnya kau sami'ul alim, maha mendengar dan juga maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, maafkan kalau ada kekurangan dalam masalah ini. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya kau maha menerima taubat hamba-hambamu dan juga maha pengasih. Seperti itulah. Yang terakhir teman-teman, potongan daripada hadis kita adalah walan yuhafidha 'alal wudu'i illa mu'min. Ini pelajaran yang keempat dari hadis, dan tidak akan menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Kecuali seorang mukmin. Jadi di sini ada predikat iman, Allah pastikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW bagi orang yang selalu wudu. Wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Dan kalaupun dia tidak batal, dia kalau mau sholat dia perbaharui lagi, itu juga boleh. Karena memang bab kita masalah itu ya, anjuran menjaga dan memperbaharui wudu. Nah ini punya keutamaan sendiri. Di situ ada dipastikan oleh Nabi SAW kalau dia adalah orang beriman. Udah. Karena memang sulit untuk menjaga wudu seperti ini. Kecuali orang yang sudah penuh hatinya dengan keimanan. Dan ini tujuan kita mempelajari agar kita bisa menjaga itu tentunya ya. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang masalah wudu. Kalau tadi di bawahnya ada tambahan riwayat ya dari Ibnu Hibban, saddidu wa qaribu. Bergerak luruslah dan berusahalah ya untuk lurus. Dan ini saddidu wa qaribu artinya paksakanlah diri kalian, usahakan semaksimal mungkin, wa qaribu, dan selalu dekatkan, selalu berusaha kejar yang ke arah kesempurnaan. Karena kalau orang sibuk teman-teman, misalnya gini, Anda di sekolah, kalau Anda sibuk coba mengejar prestasi terbaik, kalau ada teman yang sedikit bersaing, enggak, saya mau harus lebih pintar dari dia. Bukan menyombongkan diri, tidak. Kita bersaing positif. Seperti Anda lagi balap mobil, ada orang lewat, enggak, kenapa kok dia bisa menang? Saya harus menang. Terus dia sugesti positif nih, supaya dia menang. Itu bagus, enggak ada masalah. Enggak ada larangan dalam Islam. Yang penting jangan hasad. Hasad itu berharap supaya dia tabrakan, supaya dia kalah. Bukan itu tujuan. Tujuan adalah supaya kita menjadi yang lebih baik, yang terbaik. Begitu. Ya, enggak ada masalah. Jadi ada pernah sahabat, orangnya tampan sekali. Kita tidak tahu bagaimana ketampanan, tapi dia bilang, ya Rasulullah. Dan tidak mungkin orang ini membahasakan di depan orang pun, kecuali memang itu keadaannya, dan Nabi pun tidak pungkiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana Anda lihat ketampanan yang sudah Allah berikan kepada saya. Pasti orang ini sangat tampan, karena dia bahasakan itu. Kulitnya, wajahnya, paras wajah, rambutnya yang bagus, semuanya bagus. Postur tubuhnya bagus. Maka apakah termasuk dosa kalau saya tidak ingin ada orang yang menyaingi saya? Kata Nabi SAW, tidak. Nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan hasad. Artinya kita selalu mau bersaing tapi positif. Gitu kan? Seperti perusahaan orang maju, kita mau perusahaan kita juga maju. Tanpa kita berharap hilang dari mereka. Kalau boleh kita doakan supaya mereka sukses, tapi kita tidak boleh kalah. Nah itu satu hal yang baik. Seperti itulah kurang lebih makna daripada saddidu wa qaribu. Ya, seperti itu bahasan insya Allah daripada hadis kita. Dan hari ini kita pelajari kurang lebih 1 jam lebih sebuah hadis, tapi memang harus kita jelaskan seperti ini teman-teman. Karena sekali lagi metode yang kita gunakan dalam bahasan kita adalah bukan tergesa-gesa menyelesaikan, tapi ilmu apa yang Anda dapatkan. Dan semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan tentunya.